Selamat malam semuanya. Eh, Ya senang sekali ya saya diundang lagi di Victory Church, ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Nah saat ini kita mau sama-sama diskusi tentang dampak stres pada keluarga. Jadi kita mau sama-sama mulai dari apakah keluarga atau rumah tangga itu. Nah sekarang saya ini ada presentasi, ada sharing yang saya bisa tampilkan. Ini adalah gambar bagaimana kita membangun rumah. Jadi ketika kita membangun rumah tangga sama dengan kita membangun rumah yang butuh pondasi, kita butuh membangun dari awal sampai akhirnya jadi, ya kan? Tentunya semuanya itu kita membangun dengan bersama-sama dan butuh effort. Nah, kita mau sama-sama kenal apa sih pondasi kita itu. Pertama adalah Yesus menjadi Tuhan dalam keluarga, di mana dia adalah sumber kasih. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua adalah kita harus mengenal fungsi suami, istri, dan anak. Nah, di sini mungkin saya akan kasih lihat gambarnya, di mana Yesus itu menjadi pusat dalam semuanya. Jadi, seringkali yang menjadi pusat adalah dalam rumah tangga kita adalah anak. Ketika anak lahir, semua terpusat ke anak. Dan ini yang disebutnya adalah child-centered parenting. Dan ini justru nggak bagus buat anak, karena anak akan dimanjakan, kita akan cenderung untuk memenuhi semua kebutuhan anak, tanpa kita peduli lagi dengan kebutuhan pasangan. Ya, dan inilah bisa salah satu sumber dari konflik. Lalu kemudian apa lagi? Yaitu banyak sekali yang datang kepada saya, dok saya mau bercerai, kenapa? Saya nggak bahagia. Karena saya sudah tidak cinta lagi sama pasangan saya. Kalau saya perhatikan, rata-rata yang pernikahannya 2-5 tahun atau ke atas, rasanya udah nggak ada deh cinta yang debar-debar. Mungkin Bapak Ibu di sini ada nggak yang menikah di atas 5 tahun? Kalau ketemu sama suami masih kayaknya deg-degan, ya kan? Masih kayaknya di mana-mana ada muka dia. Rasanya nggak ada ya. Dan dulunya kan waktu kita pacaran ya, mungkin itu fenomena cinta itu ada. Jadi yang mempertahankan rumah tangga bukanlah cinta. Ya ada ya, pernah ya dengar dari artis bahwa saya tidak bahagia, saya nggak lagi cinta. Jadi yang mempertahankan rumah tangga adalah kita komitmen untuk terus mencintai pasangan kita. Ya, covenant yang kita buat di hadapan Tuhan untuk terus mencintai pasangan kita apa adanya dia, bukan apa ada apanya, ya kan? Apa adanya. Nah, ini dia. Dan yang keempat, nah ini dia. Komunikasi adalah perekat dalam rumah tangga sama dengan semen yang kita gunakan untuk menyatukan batu bata ketika kita membangun rumah. Nah, tanpa adanya komunikasi, rumah tangga bisa gampang terjadi stres. Ya. Nah, sekarang penyebab keretakan dalam komunikasi, yaitu adanya perbedaan. Di sini ada nggak di antara Bapak Ibu yang rumah tangganya tidak ada konflik? Rasanya hampir nggak ada ya. Karena semua orang pasti ada perbedaan. Baik itu perbedaan bahasa kasih yang tidak saya bahas di sini, yaitu ada bukunya banyak tentang 5 bahasa kasih. Lalu kemudian perbedaan latar belakang. Ada yang orang yang dibesarkan dengan latar belakang disiplin. Ada yang orang yang dibesarkan dengan latar belakang semaunya gue, gitu, orang tuanya. Dan ini bisa jadi konflik ketika menikah. Lalu ada yang berbeda nilai-nilai. Nah, perbedaan nilai-nilai ini saya akan share. Di mana pasti semua orang punya nilai-nilai dalam membesarkan anak, dalam berumah tangga. Bapak Ibu sadari nggak kalau kita punya nilai-nilai, nah ini saya gambarkan ini seperti nilai-nilai yang dipunyai oleh seorang wanita dalam berumah tangga. Ya,
Dan ini adalah nilai-nilai yang dipunyai oleh seorang pria dalam berumah tangga. Nah, ketika kita menikah, ketika kita berumah tangga, bukan saya memaksakan nilai-nilai saya atau suami memaksakan nilai-nilai yang dia punya, tapi di dalam rumah tangga harusnya adalah kita harus diskusi. Nilai-nilai apa yang kita harus bentuk, yaitu bukan lagi biru, bukan lagi merah, tetapi ungu. Ini nilai-nilai yang harusnya ada dalam rumah tangga. Jadi kita nggak bisa ngotot-ngototan, enggak saya yang benar, enggak kamu yang benar. Ya kan? Nggak bisa. Nah yang terakhir yang paling banyak, penyebab perceraian yang paling banyak atau penyebab konflik yang paling banyak adalah perbedaan karakter. Ya, perbedaan karakter ini seperti kita ketahui, mungkin di sini ada yang istrinya orangnya bersih sekali, orangnya resik, ya. Tapi suaminya orangnya berantakan. Begitu pulang, dia taruh sembarangan baju. Itu bikin konflik nggak? Bikin konflik. Ya kan? Ada yang mungkin suami bawaannya tegas, suami bawaannya kenceng, kalau ngomong tuh kenceng. Tapi si istri bawaannya lembut. Jadi begitu suami ngomong rasanya kayak terluka. Nah, tanpa sadar itu yang bikin konflik dalam rumah tangga. Bapak Ibu pernah ada ilustrasi uang? Pernah tahu? Ya, sebagian tahu di sini. Ada sebagian yang mungkin belum tahu. Nah, saya ulangi ya. Kira-kira siapa nih yang belum tahu ya? Ya saya tapi cuma kenalnya Pak Doni lagi. Ya sama Bu Sandy. Oke, Sen. Ya. Ini Ya, uang 2.000. Kamu Ya. lihatnya gambar apa? Perempuan apa laki? Laki. Yakin? Yakin laki. Enggak. Perempuan. Laki. Perempuan. Laki, jelas. Enggak kacamata. Enggak. Itu Nah. bener laki. Oke, kenapa saya bilang perempuan? Laki. Tetap ngotot laki ya? Tetep Perempuan kan Ibu, Bapak Ibu kan? laki. Saya yakin Laki. banget Sandy salah. Saya yakin Laki. banget ini perempuan. Laki. Saya Yakin seperti ya? Bu Sandy, laki itu Bu. Saya bilang ini perempuan karena saya melihat dari benar perempuan? Dari Betul. sisi saya. Sandy melihat dari sisi Bu Sandy. Siapa yang benar, siapa yang salah? Gak ada yang benar? Gak ada yang salah? Iya, gak ada yang salah. Kok bisa kalau dua-duanya benar, kita beda pendapat? Karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. 80% konflik dalam rumah tangga karena ini. Ya, karena kita berbeda sudut pandang. Jadi nggak ada yang benar karena ini bukan hal yang mutlak. Masalah kita mau matiin lampu setelah mandi, masalah kita pencet odol dari ujung atau enggak, ya kan? Itu nggak ada hal yang mutlak dan tidak ada yang salah. Dua-duanya benar, tapi orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita belajar bahwa ternyata 80% perbedaan pendapat saya dengan pasangan saya, orang tua dengan anak, adalah perbedaan dari sudut pandang. Anak hanya melihat, saya maunya begini kenapa dilarang-larang terus? Ya kan? Tapi orang tua melihat, loh kamu harusnya jangan pulang malam, kenapa nanti kesehatan kamu terganggu? Ya kan? Ada yang bilang, kan ibu nggak tahu, sekarang zaman yang berbeda. Kalau dulu kan ya zamannya ibu gitu kan, sekarang zamannya saya. Nah, ini dua sudut pandang yang berbeda yang kalau kita ngotot, kalau saya ngotot sama sudut pandang saya bisa kepahitan sama Bu Sandy. Saya punya pikiran negatif nggak sama Bu Sandy? Punya. Gimana sih dia? Udah jelas perempuan, kok dia nggak punya otak sih? Ya kan? Nah, Bu Sandy juga mikir gimana sih dokternya?
Kok udah jelas laki-laki kok bilangnya perempuan. Nah, kata-kata saya ke Bu Sandy itu bisa melukai dia. Ya. Kata-kata saya ke pasangan saya karena beda pendapat itu bisa melukai dia lagi. Jadi yang diributkan bukan uang lagi, tapi adalah sikap kita terhadap pasangan. Kita menyerang. Kamu memang dari dulu nggak pernah mau tahu kok. Kamu dari dulu tuh selalu mau menang sendiri. Ya kan? Dari dulu kamu tuh memang egois, nggak pernah mau tahu apa yang maunya saya. Nah ya pasti memang nggak tahu Bu, karena dia kan laki-laki. Ya kan? Laki-laki tidak pernah tahu apa yang menjadi maunya perempuan kalau kita tidak komunikasikan ke dia. Ya. Nah, kita perempuan berharap laki-laki tahu sebelum kita kasih tahu. Kan romantis dong kalau dia tahu apa yang kita mau. Ya kan? Sedangkan dia nggak pernah tahu. Nah, ini masalah beda sudut pandang. Beda latar belakang. Latar belakang juga sangat menentukan. Ada yang latar belakangnya budaya Sumatera, ada yang menikah dengan budaya Jawa, itu pasti berbeda sekali. Tapi tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Kita cuma butuh adalah mengerti kenapa dia punya pendapat seperti itu. Kita belajar untuk melihat sudut pandang orang lain. Ya, sekarang kita kembali ke share screen. Adanya trauma atau luka bawah sadar ini juga sangat menentukan. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan alam bawah sadar kita akan kembali ketika kita mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, adanya gangguan jiwa. Nah, ini adalah ekspresi emosi, di mana seseorang yang mengalami pelecehan di masa lalu itu mengartikan keintiman atau sentuhan dari suaminya itu adalah bentuk dari bahaya. Alarm dia nyala. Padahal harusnya keintiman atau sentuhan ini adalah bahasa kasih sayang. Tapi karena dia pernah mengalami pelecehan di masa lalu, itu membuat alarmnya menyala. Sehingga dia lebih rentan dan lebih sakit hati. Ya, itu akan mengakibatkan dia marah atau takut. Yang kedua adalah victim game. Kenapa seseorang bisa menjadi seperti rasanya kayak korban? Ya kan? Seperti rasanya orang tuh kayak membuli dia. Bisa juga dulunya latar belakangnya dia sering dibully. Baik itu dari lingkungannya, baik itu dari sekolahnya, apa dari orang tuanya. Orang tuanya yang keras. Nah, victim game itu jadi saya share sedikit ya. Ada waktu kita praktek di RSCM itu saya pernah menemui satu pasien yang KDRT, dipukulin abis sama suaminya. Lalu kemudian ketika kita korek-korek ternyata ini adalah pernikahan dia ketiga. Yang tiga suaminya itu sama-sama pukulin dia. Ya. Jadi pada waktu itu ketika kita gali lebih dalam lagi, ternyata dia tanpa sadar dia bisa memicu konflik atau memicu pertengkaran yang membuat suaminya memukuli si pasien. Nah, ini yang disebutnya victim game. Ya, atau dia terus cerita ke orang bahwa dia adalah korban dari kekerasan dari suaminya, makanya dia seperti ini. Nah, ini semua terjadinya di alam bawah sadar, tanpa dia sadari secara sadar. Dia sebenarnya mau nggak dipukulin? Ya enggak. Ya, tapi semua terjadi dari alam bawah sadar. Nah, yang ketiga adalah emosi yang terbiasa diabaikan. Ini dari keluarga yang biasanya ketika anak nangis, ketika anak merasakan emosi, keluarga biasanya abaikan, cuekin. Ya. Nah, apa yang terjadi pada anak tersebut ketika dewasa? Dia jadi nggak ngenalin diri emosi diri sendiri. Jadinya kayak cool, ya kan? Apalagi
dia bisa mengekspresikan. Kenal aja enggak, apa yang terjadi? Dia mengalami psikosomatik. Nah, Bapak Ibu, psikosomatik itu adalah gangguan fisik akibat psikis. Siapa di sini yang suka sakit kepala, suka sakit mah, suka nanti badannya sakit-sakit. Nah, coba deh dievaluasi. Sebenarnya Bapak Ibu bisa nggak sih kenalin ekspresi sendiri, perasaan sendiri? Apa jangan dipendam, dikubur? Ya kan? Pertanyaannya, apakah dulunya ketika dalam pola asuh kita, orang tua kita keras sampai kita tuh rasanya mau nangis aja dilarang? Ya, nggak boleh nangis. Kamu anak laki-laki, nggak boleh nangis. Nah, kita jadi biasa. Oh ya udah, kalau ada sedih kita cuekin, ada happy kita cuekin. Jadi cool. Atau kita dari keluarga yang sangat sibuk, sehingga kita nangis, kita pengen cerita, dicuekin sama orang tua kita. Ya kan? Sehingga kita nggak biasa untuk mengenali perasaan kita. Ya, kalau sekarang kita sudah berumah tangga, kita mau cerita ke pasangan kita, percuma lah, dia juga nggak dengerin. Percuma lah, dia juga nggak perhatiin. Nah, seringkali ini yang membuat kita, jadinya kita kubur perasaan kita. Ya, kita nggak bisa keluarin lagi perasaan kita. Kalau Bapak Ibu punya hambatan, nggak bisa cerita ke orang tentang perasaannya, coba menulis deh. Ketika menulis itu jauh lebih enak. Ya. Nah, kalau misalnya dirasa bahwa saya kok rasanya sakit kepala atau sakit mah gitu ya, tapi saya pas diperiksa nggak ada apa-apanya sama dokter, nah kita harus consider bahwa itu adalah psikosomatik. Saya pernah dirujuk oleh dokter syaraf yang mengalami, jadi satu pasien mengalami sakit kepala terus-menerus. Nah, ketika digali, ternyata dia punya persoalan adalah suaminya yang dikirim ke Aceh, tentara ya, dikirim ke Aceh, ternyata menikah lagi. Lalu saya tanya, ada marah nggak Bu? Enggak. Loh, cemas atau sedih? Enggak tuh dok. Gitu. Ya, ternyata pas digali lagi, dia berangkat dari keluarga militer yang ayahnya keras sama dia. Jadi dari kecil dia selalu kalau nangis dibentak sama ayahnya, kamu tidak boleh nangis. Jadi si ibu ini sudah biasa untuk tidak mengenali perasaannya, untuk mengubur perasaannya. Apalagi dia mengekspresikan perasaannya. Ya, jadi itu bisa terjadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika kita sakit kepala terus-menerus, bisa saja syaraf-syaraf kita tegang, itu akibat dari kemarahan yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan. Ya, oke. Adanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa tidak akan saya bahas semua. Ya, karena nanti kita akan ada tanya jawab. Yang paling banyak adalah cemas, depresi, dan skizofrenia paranoid. Nah, beberapa kali saya sudah bawain tentang cemas. Gangguan cemas adalah gangguan cemas berlebihan tanpa alasan yang jelas terhadap peristiwa kehidupan sehari-hari, dan kondisi ini dialami hampir sepanjang hari. Jadi lebih banyak cemasnya daripada enggaknya, ya, dan lebih dari 2 minggu. Nah, Bu Sandy mungkin punya ya tesnya ya, GAD-7 ya, supaya kalau ibu-ibu pengen tahu atau bapak pengen tahu, saya cemas nggak sih ya, ini ada tesnya. Ya, intinya adalah cemas berlebihan terus-menerus sepanjang hari dan lebih dari 2 minggu dan sudah mengganggu kehidupan kita. Lalu depresi adalah mood yang turun, ya kan? Udah males ngapa-ngapain, kehilangan minat, rasanya kok cepet capek. Nah, 3 ini sudah memenuhi kriteria, sudah dikatakan depresi. Nah, ada disertai dengan sulit tidur, gangguan konsentrasi, dan gangguan aktivitas pekerjaan dan sosial minimal 2 minggu. Nah, tapi depresi dan cemas itu ada tingkatannya, ringan, sedang, berat. Kalau ringan, kita susahnya melakukan aktivitas yang berat.
Ya, terus kita doa, kita baca firman, ketika kita sharing-sharing, udah enak lagi, udah happy lagi. Ya, itu ringan. Ya, jadi belum tentu harus diobati. Itu bisa konseling sama Bu Sandy, sama Pak Doni, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah merasakan kok kayaknya ini mengganggu sekali dan saya udah nggak bisa konsentrasi, dengar nasihat nggak bisa, rasanya malas ngapa-ngapain, kerja juga malas, melakukan pekerjaan sehari-hari juga malas, mungkin kita sudah mengalami depresi sedang atau cemas yang sedang atau depresi yang berat atau cemas yang berat. Atau sudah disertai pikiran mau mati, ya ingin bunuh diri. Nah, itu sudah mengalami gangguan jiwa yang berat. Dan itu butuh konsultasi dengan profesional atau psikiater. Dan dibantu oleh obat. Obatnya apa? Bukan obat penenang, tapi obat serotonin. Obat serotonin itu memulihkan kimia otak yang terjadi penurunan ketika kita mengalami depresi dan cemas. Ya. Nah, obat serotonin bekerjanya setelah 2 minggu, Bapak Ibu. Jadi nggak langsung, tapi dia akan memulihkan serotonin yang menurun itu. Sehingga nanti kita akan pulih dan sembuh ketika obatnya itu sudah efektif. Nanti akan dievaluasi. Makanya mungkin awal-awal Bapak Ibu akan dikasih obat anti cemas atau obat penenang dengan dosis yang kecil, jangan yang besar-besar. Nanti ketika udah nggak ada cemasnya, sudah pulih, itu tentunya anti cemasnya juga akan diturunin dan di stop. Ya, dan obat serotoninnya terus dilanjutkan sampai kimia otaknya stabil. Nanti dokternya ngomong, oh ya sekarang diturunin ya, nanti di stop ya, gitu. Jadi bisa di stop kalau obat serotonin. Nah, yang ketiga adalah skizofrenia paranoid. Nah, ini saya mau kesaksian dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya teman cerita, ya saya mau cerai nih sama suami saya. Kenapa? Udah gua yang kerja, jadi ini perempuan ya. Udah gua yang kerja, ketika pulang ke rumah, ya suami terus curigain saya bahwa saya selingkuh. Sampai, lu habis dari lontai dari mana? Digebukin sampai biru-biru. Ya, kaget juga saya dengarnya. Masa? Iya, dia terus curigain saya selingkuh, padahal saya nggak selingkuh. Oke, bisa nggak dipending dulu perceraiannya? Coba dikasih obat dulu. Siapa tahu ada perbaikan. Terus dia mikir-mikir, tapi gue udah ke polisi loh, udah visum katanya. Dan nanti ini abis lebaran, saya udah ketok cerai, saya udah sewa apartemen, saya juga udah suami saya udah mau dipanggil polisi. Ya, coba dikasih obat dulu. Akhirnya dikasih obat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berbalik 180 derajat. Langsung suaminya ambilin minum buat istrinya, berbuat baik. Jadi dasarnya memang baik nih suami. Tapi karena kimia otak yang tidak seimbang, ya, dopaminnya sangat banjir dalam otaknya. Jadi dia menghasilkan sinyal-sinyal yang salah. Dia bisa curiga istrinya selingkuh, dia bisa dengar suara-suara yang nggak ada orangnya yang mengatakan si istri selingkuh. Ya, bayangkan kalau sampai si suami tidak diobati, si istri tidak tahu bahwa suaminya bisa diobati, perceraian terjadi. Kasihan anaknya. Ya kan? Dan sampai sekarang mereka masih berumah tangga. Dengan suami yang berubah jadi baik. Karena diobati. Jadi ini penting sekali untuk kita mengetahui bahwa ternyata ada ya konflik keluarga, stres dalam keluarga yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Ada. Ya, saya balik lagi ini skizofrenia paranoid, halusinasi pendengaran, bisa mendengar suara-suara yang tidak ada orangnya, bisa melihat-lihat ketika orang lain tidak melihat, ya. Lalu kemudian waham atau delusi. Jadi keyakinan yang salah yang sudah dibuktikan bahwa ini nggak ada, tapi dia tetap yakin. Dia yakin bahwa suaminya selingkuh, dia yakin istrinya selingkuh, atau dia yakin bahwa ada orang yang mau jahatin dia, ada orang yang rasanya kayak ngomongin dia diawasin atau diikutin. Nah, itu disebutnya waham. Ya. Proses berpikirnya sudah terganggu. Nah,
susahnya adalah pasien seperti ini dia merasa nggak sakit. Jadi dia merasa tidak butuh obat. Nah, sehingga susah untuk membawa dia ke dokter. Nah, biasanya untuk mengatasi pasien ini, keluarganya yang datang ke psikiater. Oke. Nah, kita tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa semua gangguan jiwa itu ada obatnya. Ya, termasuk skizofrenia paranoid. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ada anggota keluarga atau teman yang mengalami kecurigaan bahwa dia mengalami skizofrenia paranoid, mungkin dihimbau untuk keluarganya yang datang. Biasanya pasiennya nggak mau datang. Ya. Nah, kita mau sama-sama baca dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Nah, dalam mengatasi stres dalam rumah tangga, yang paling penting adalah bukan perbedaan. Bapak Ibu, tadi kita sama-sama belajar bahwa semua rumah tangga pasti ada perbedaan. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi pola pikir. Jadi adanya perbedaan di antara pasangan, di antara mungkin orang tua dengan anak, itu adalah pencetus, bukan penyebab. Tapi yang menjadi penyebab adalah pola pikir yang salah, yang menyebabkan kita marah, yang menyebabkan kita emosi, yang menyebabkan kita depresi. Nah, ini adalah pola pikir kita yang salah. Contoh, ketika kita dikritik pasangan, kita merasa kayak dihakimi, merasa direndahkan. Ini yang membuat kita marah. Ya, padahal mungkin pasangan kita mengkritik untuk kebaikan kita. Jadi, kalau misalnya kita merasa akhir-akhir ini kita merasa kok kayaknya kita marah-marah, coba direnungin lagi, apa sih yang menyebabkan kita marah? Apa karena kita merasa seperti ini nih, dihakimi? Nah, sekarang ini banyak Bapak Ibu lagi di masa COVID ini, tadi saya banyak ya, pasien saya tadi lagi saya praktek, banyak yang marah-marah. Jadi pasangannya juga stres, ya baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa? Karena depresi atau cemas itu bisa diekspresikannya dengan marah-marah. Ya kan? Ibaratnya gini, gue stres karena COVID. Masa sih saya mau marahin COVID-nya? Kan enggak kan? Jadi siapa dong yang jadi pelampiasan? Kadang-kadang itu yang kita nggak tahu. Masa kita mau marahin COVID-nya, kita mau marahin pemerintah ya kan? Kalau kita bisa ngomel-ngomel sih bisa kan? Tapi kan masalahnya nggak bisa. Nah, seringkali kita jadi ngerasa kalau anak kita merasanya kok main terus sih, kok nggak belajar sih gitu. Nah itu kita udah mulai terganggu tuh. Kenapa? Karena kita punya pola pikir dia harusnya tahu dong, dia harusnya belajar dong, dia harus manfaatin dengan baik dong. Anak lain bisa bikin kue, bisa apa, kok ini anak main game terus, ini anak kok main dulu. Koreksi pola pikir kita deh. Mungkin anak itu juga stres ya kan, di rumah terus nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dia juga cuma taunya, oh yang bikin saya happy ya main game. Nah ini peran kita sebagai orang tua untuk ngatur jadwal. Ya mungkin ada kita bagi jadwal, bagaimana mungkin anak main game, oke berapa lama, ya kan? Segini ya waktunya ya, oke. Selain itu mau ngapain, mau baca, mau apa, kita coba bikin jadwal. Jadi kitanya juga nggak stres, dianya juga nggak stres. Dianya juga stres karena kita marah-marah terus. Ya, oke. Ya, misalnya nanti nih, kan tapi ada yang udah bagi rapot ya, rapot anak merah. Nah, kenapa bisa sedih atau marah? Bukan karena rapotnya, tapi karena kita mungkin merasa gagal jadi orang tua atau malu dengan orang tua yang lain. Ya kita merasa, aduh gimana nih masa depan anak suram. Nah, ini perlu dikoreksi nih Bapak Ibu. Ya. Apa betul raport atau akademik itu menentukan segalanya? Kan enggak.
Ya banyak kok tokoh-tokoh atau konglomerat-konglomerat atau orang sukses itu dari anak-anak yang sebenarnya tidak berhasil dalam akademik. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7, kita merenungkan kasih Allah. Nah, kita catat aja ya. Lalu kemudian Amsal, ya 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat karib. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. 17 ayat 20, orang yang sarong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Terima kasih.